gitu. Sengaja naik kereta. Buat dapetin footage itu. Buat dapetin footage. Buat dapetin footage. Ini nih Bang, sengaja ke kereta, Iya. ke Bandung buat dapetin footage. Emang di Gambir kagak ada? Nggak nyampe 100.000 karena ada ini kan ya transportasi segala macam. Ya kurang lebih 50.000 lah. Cuma untung 50.000. Itu klien pertama gua. Work life balance itu penting. Work life balance. Work life balance itu penting. Kenapa Bang? Karena gini, gua menyadari gitu ya, secara kreativitas gitu, manusia tuh ternyata ada limitnya. Samuel Karistiawan, apa kabar bro? Baik, luar biasa bro. Waduh. Sehat walafiat. Udah lama nih nggak ketemu kayaknya. Udah kayak berapa detik ya? Iya. Iya, lagi sibuk apa Bang sekarang Bang? Ya puji Tuhan sekarang lagi handle agency ya, jadi kreatif director, terus juga di fotografi sebagai director dan videographer juga gitu. Ya puji Tuhan lagi banyak handle video-video untuk brand gitu-gitu. Ya. Tuh yang lagi disibukkan hari ini ya. Plus memanage rumah tangga. Nah itu dia yang nanti bakal gua mau tanya-tanya nih. Karena dari awal ketemu kan waktu itu di camp ya, sebuah camp namanya DTS. Terus juga singkat cerita gue tahu lo di videographer ya, pokoknya punya kemampuan di videographer. Terus akhirnya gue coba kepoin dan akhirnya gue ajak jadi timnya di dalam camp tersebut tuh Bang. Itu awal mula ketemu tuh. Betul banget. Nah itu yang ngebuat gue kayak, itu kayaknya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya? Iya, 2015-2016 ya. Kayaknya udah lebih dari 5 tahun itu. Udah lebih dari 5 tahun lebih ya Bang? Lebih dari 5 tahun, bener. Nah itu buat gue lihat waktu itu, wah gila keren banget sih karya-karya lu di foto, di video. Makanya waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya ketemu ya waktu itu ya? Yoi, betul banget. Waduh gila, nggak terasa ya udah lama banget. Iya lama banget Bang, kita udah, iya bener, hampir mungkin 8 tahun kali ya. Waktu itu masih kuliah atau udah lulus? Udah lulus. Oh, udah lulus? Udah lulus, gue lulus kan 2010 gitu, jadi itu udah kurang lebih 5 tahun lah, 5-6 tahun lah karir gue sebagai videographer. Oh gila, lama banget sih itu. Sebagai kreator ya Bang? Sebagai kreator. Sebagai kreator. Nah, gitu. Yang paling gue menarik gini sih Bang, waktu itu kan kayaknya baru lulus ya? Pas baru lulus, terus juga pasti kan setahu gue lu udah mulai bisnis waktu itu, fotografi juga ya? Iya. Nah itu gue pengen nanya, apa sih yang ngebuat lu tertarik waktu itu mau mulai bisnis itu, dan visi misi dan motivasinya apa kayak gitu. Tapi sebelum itu pesan minum dulu Bang. Boleh. Mau apa? Kopi susu? Kopi susu deh. Kopi susu ya. Butuh yang manis-manis. Butuh yang manis-manis ya. Kebetulan di bawah ready Bang. Jadi lu mau pesan apa aja kita bisa. Lu mau pesan tahu gejrot, nasi goreng bisa. Mantap. Gitu. Mantap. Tapi nggak tahu dikirimnya setelah ini. Ini kafe yang ada bakery-nya itu bukan ya? Yoi. Oke, pesan dulu ya Bang. Oke, sip. Pesan dulu. Oke, gue pesenin ya Bang ya. Boleh. Minken pesen ya, kopi, gula aren sama americano. Iya Bang, gue mau nanya tentang awal mula lu bikin bisnis itu, fotografi, visi misinya apa, sama motivasi lu apa sih? Ya, jadi awalnya itu kan di 2010 ya, 2010 itu gue di tingkat akhir di UPH waktu itu. Sebelumnya itu memang kecintaan gue akan foto dan videografi itu muncul gara-gara gue adalah anak desain, dan biasa kalau anak desain itu ikut di event-event itu tuh biasanya ada jadi dokumentasi atau jadi anak desain grafisnya gitu. Nah, gue waktu itu memilih untuk jadi tim dokumentasi, dan gue waktu itu nggak punya kamera, jadi gue pinjam sama teman gue
waktu itu kan, dan foto-foto itu zamannya Facebook tuh lagi hot-hotnya gitu. Jadi foto-foto itu gue upload kan di Facebook, terus kan di tag nih mukanya siapa-siapa kayak gitu. Dan surprisingly banyak yang suka dengan fotonya. Gitu, dan itu berlanjut sampai akhirnya di tahun kedua atau ketiga gitu ya, gue beli kamera second dari teman kontrakan gue, dan disitulah gue mulai lebih aktif lagi untuk foto-foto gitu. Nah, jadi dari situ muncul klien pertama gue itu di tahun 2010 adalah teman gue yang dia lulus cepet. Jadi dia lulus 3 tahun, 3 tahun kuliah doang gitu ya. Dia lulus 3 tahun, dia kontak gue gitu, dia nanya gitu kan, Sam terima foto wisuda nggak? Nah itu awal mulanya. Awal mula offering job tuh di situ, dan gue nggak tahu harga sama sekali kan. Jadi gue waktu itu juga mikir kayak oke, apa nih yang harus gue kasih gitu kan, offeringnya apa, harganya berapa, which is saat itu tuh menurut gue kayak itu tuh mungkin hampir mirip kayak charity lah. Intinya gue dikit banget ini. Karena nggak tahu harganya. Karena nggak tahu harga. Gue nggak ada benchmark gitu kan, nggak ada kenalan juga yang pada saat itu gue tahu dia ngambil paket wisuda kayak gitu ya. Jadi dengan gue waktu itu cas 500.000 di kala itu, 250.000-nya udah habis sama studio, gitu kan. Terus 150.000-nya habis untuk bikin album. Berarti gue cuma untung mungkin sekitar nggak nyampe 100.000 karena ada ini kan ya, transportasi segala macam. Ya kurang lebih 50.000 lah. Cuma untung 50.000. Itu klien pertama gue. Gitu. Nah, disitulah baru setelah itu kan mikir gitu. Namanya apa nih? Gitu. Jadi pertamanya belum ada nama. Namanya apa nih gitu ya. Nah, terus ya gue doa gitu kan. Terus gue tanya gitu, Tuhan, apa ya, pengen usaha ini tuh apa ya namanya ya, punya makna lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kepikiranlah satu kata, yaitu faith, iman gitu kan. Nah, iman itu muncul karena ya gue pengen bisnis ini itu juga adalah bisnis yang muncul karena iman gue gitu. Istilahnya karena iman yang sudah Tuhan berikan sama gue, dan gue mau mengusahakan bisnis ini tuh untuk dia gitu istilahnya. Nah, jadi kepikiran faith gitu kan, faith, terus juga muncul akhirnya nama faithografi. Jadi faithografi itu iman, grafi itu kan ilmu. Betul. Gitu ya. Jadi iman dan ilmu yang disatukan sama kebulatan tekad. Nah, O-nya itu tuh kebulatan tekad. Gitu. Luar biasa, benar-benar apa ya? Ada makna di balik si faithografi. Tadi soalnya gue mau nanya, faitho itu namanya dari mana? Gue pikir dari gara-gara kisah sebelumnya yang awal mulanya ngambil project, ternyata untungnya cuma 100. Jadi kayak ya dengan iman aja lah gitu ya untuk next project. Oh enggak ya ternyata gitu. Storytellingnya beda ya. Betul. Ternyata ya imannya juga ada sih. Maksudnya, imannya juga ada. Karena itu juga mikir gitu kan, oke Tuhan nih, ya gue bilang gitu kan, ini Tuhan udah bukain jalan. Betul. Gitu kan. Nah ini saatnya gue melangkah dalam iman gitu istilahnya. Idih, mantap betul. Gitu. Dalam banget sih Bang faithografi. Dan itu yang motivasi awal lu ya juga buat karena kan namanya bisnis passion kan, ada orang yang bekerja dengan passion, ada orang yang bekerja dengan ya udahlah karena emang terjunnya di waktu itu kuliahnya ngambil misalnya sistem informasi, ya mau nggak mau kerjanya setelah itu di perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Padahal kan belum tentu passionnya di situ. Nah ngomongin itu berarti lu passion memang di bisnis yang lu buat ini? Iya bener, ini passion gue banget. Passion banget, dari dulu berarti? Dari dulu sampai sekarang masih. Gitu. Oh udah nyampe Bang. Ih mantap ini. Thank you Minken. Thank you. Sedotannya. Ya, sambil ngobrol-ngobrol sambil minum aja Bang. Kopi ya. Santai aja di sini. Mantap. Kita ngobrol-ngobrol podcast. Minum sambil minum ya Bang. Lupa diaduk. Manis banget. Ini disponsori sama Senho Bake Shop. Oke, lanjut ya Bang. Tadi kan lu udah share visi misi sama motivasi lu. Tapi kan namanya usaha butuh modal. Gitu. Dan yang pasti abis lulus, namanya orang kuliah kan pasti butuh modal. Harusnya kan kerja dulu, makanya orang mau ngumpulin modal gitu. Gue pengen nanya nih, apa yang lu lakukan sih? Kan bisnis tuh butuh modal soalnya.
Jadi memang salah satu hal yang dulu sudah gue perhitungkan ketika gue lulus adalah gue harus punya pekerjaan dulu. Oh, lo harus punya pekerjaan? Betul, gue punya pekerjaan. Nah, maksud gue dalam pekerjaan ini tuh gini, jadi ketika gue apply ke UPH, waktu itu dia ada program beasiswa. Gitu kan, dan program beasiswanya itu mengharuskan gue ketika lulus itu ikatan dinas lah. Ikatan kerja dulu gitu sama UPH sekian tahun, kalau nggak salah 2 tahun gitu. Nah dari situ sebenarnya gue udah tahu gue pengen nih dapat beasiswa itu, dan sebagai mungkin banyak orang yang merasa kayak setelah lulus harus ikatan dinas sama kampus tuh kayaknya beban gitu kan, tapi buat gue itu batu loncatan gitu, karena ketika pada saat itulah tanda kutip gitu ya, gue nggak harus langsung bingung nyari kerja apa, itu pertama. Artinya gue bisa fokus ke apa yang gue suka mau gue kembangin gitu, sembari masih ada pemasukan gitu kan. Even though mungkin pada saat itu pemasukannya nggak gede gitu ya, mungkin bisa dibilang skala UMR Tangerang lah di saat itu gitu. Jadi dan waktu itu juga gue ngekos di Karawaci juga ya bisa dibilang cukup mahal lah buat gue. Buat gue tuh cukup mahal gitu di sana. Jadi secara biaya hidup gitu kan, itu memang di awal ada, puji Tuhan, tapi memang ngepres gitu, ngepres gitu. Nah jadi kalau misalnya ditanya modal gitu ya, ketika gue mulai masuk ke dalam dunia foto dan video ini gitu, modal pertama yang gue miliki itu koneksi gitu, itu modal pertama gue. Jadi ketika gue masuk ke dalam dunia videografi ini gitu kan, puji Tuhannya ketika gue di kampus gue aktif gitu, jadi banyak kenalan, banyak yang tahu juga gue bisa foto, video kayak gitu kan. Nah itu yang modal pertama yang gue manfaatin gitu. Jadi ketika mereka tahu gitu, oh saya bisa foto apa-apa gitu, itu gue langsung menawarkan gitu sama mereka gitu. Waktu masih kuliah itu? Itu masih kuliah. Oh. Gitu. Oh bukan, sorry, setelah lulus. Oh, setelah job lulus. pertama nih. Setelah job pertama. Setelah job pertama itu tadi gitu kan, akhirnya gue mulai gitu. Oh, ngumpulin modal kayak betul, gitu. Betul. Tanya gitu kan, mau nggak apa nanti wisudanya gue yang fotoin. Kayak gitu. Jadi itu jadi apa namanya, karena udah ada portfolionya, kan? Udah ada portfolionya, akhirnya bisa nawarin. Terus ada beberapa teman juga anak musik gitu kan, kenalan gue juga waktu di kuliah gitu kan, gue secara volunteer ngeditin video musik mereka gitu, kita bikin lah gitu pilot project gitu. Nah itu yang akhirnya bergulir gitu kan, karena anak musik ini kan kalau udah punya karya pasti akan disebarin gitu kan. Nah di situ gue numpang nama gitu, jadi di ending videonya ada fotografi kayak gitu. Nah itu yang bergulung. Akhirnya itu bergulung. Jadi modal pertama gue itu adalah koneksi. Gitu kan. Karena ya pada saat itu kalau misalnya secara modal finansial gue belum ada. Gitu. Jadi itu yang apa namanya, membuat bisnis gue tuh akhirnya bergulir terus gitu sampai sekarang kayak gitu. Berarti modal tuh yang dimaksud nggak melulu soal uang, betul, tapi koneksi ketika kita punya teman, ketika kita tahu kebutuhan, mereka mau bekerja sama. Dan yang gue lihat, yang pinternya di sini strategiknya yang gue lihat adalah ketika lu barter gitu juga nggak full barter, tapi ada fightonya di situ ya. Iya betul gitu. Jadi itu negonya gue sama mereka gitu, gue bikinin secara murah atau bahkan even do gratis gitu kan, tapi gue minta logo gue dimasukin. Iya. Gitu. Karena mungkin kalau dari sisi gue lihat banyak orang nggak melihat itu. Pasti mungkin ngelihatnya sebelah mata, cuman kasih nama doang. Tapi efeknya gimana menurut lu, Bang? Efeknya di awal-awal ya puji Tuhan sih kalau gue bilang responnya baik gitu ya, baik lah gitu, nggak langsung great gitu ya. Maksudnya ada beberapa yang nanya gitu, dan ada beberapa yang tertarik, ada beberapa juga yang akhirnya setelah tahu harganya hilang gitu, ada juga gitu. Tapi waktu itu juga puji Tuhannya ada beberapa teman-teman gue yang mungkin gue bisa bilang setia gitu ya sama jasa yang gue berikan sama mereka gitu, sama servis gitu. Mereka puas dan akhirnya mereka pakai berkali-kali, dan bahkan mereka menjadi tanda kutip mulutnya gue gitu untuk nyebarin ke teman-teman mereka. Gitu. Itu yang efeknya lah gitu ya istilahnya. Jadi effort gue tetap sama, tapi karena ada koneksi yang melipat gandakan effort itu gitu kan. Jadi ya akhirnya langsung namanya itu lumayan mencuat gitu di kalangan
anak-anak musik pada waktu itu. Gitu. Kayaknya sampai sekarang gitu ya Bang. Oh iya, puji Tuhan, bener banget. Nah gue penasaran sih Bang sama karya-karya lu yang lu kerjain, yang tadi kan kalau nggak salah sempat ngebuatin musik salah satu bukan band ya, grup band gitu ya? Iya. Yang kita tahu juga, mungkin boleh kasih unjuk? Iya, jadi ada beberapa mungkin. Apa yang mau dikasih lihat? Ya ini Willy Anggawinata, Eklat. Oh gitu. Eklat. Eklat. I know. Eklat itu kan dulunya anak-anak UPH gitu, 100% anak-anak UPH, teman-teman gue juga gitu. Jadi ketika mereka membentuk grup pertama kali gitu kan, gue yang diminta untuk bantu untuk videoin gitu, karena gue lumayan dekat sama mereka gitu di awal-awal. Mereka juga tahu potensi hasil dari service gue gimana. Jadi itu yang membuat gue akhirnya bikin video untuk mereka gitu, dan bergulir juga gitu sampai ke sekarang gitu. Iya, dan selalu kayaknya dia pasti biasa kan di video itu masukin nama gitu ya. Iya. Ada si Samuel Karis Fotografi kayak gitu. Iya, betul. Itu barternya lah gitu. Barternya gitu. Iya. Nah, ini Willy ini, jadi ini kan dulu dia vokalisnya Eklat kan. Terus kemudian dia going solo gitu. Nah, itu yang sampai sekarang dari Willy sendiri selalu minta gua untuk bikin video gitu. Untuk di sini ada video wedding yang project pertama lu nggak? Kan tadi kan project pertama kan si foto ya? Iya. Yang si foto wisuda. Iya. Di sini ada nggak video pertama kali yang lu buat? Kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Iya, kalau video kayaknya nggak ada pertama kali buat di sini. Gitu. Kalau boleh tahu apa yang waktu itu lu buat pertama kali? Yang pertama kali itu sebenarnya musik video gitu. Jadi untuk satu band namanya Teleproject gitu. Cuman brandnya udah bubar gitu. Tapi dulu itu kita bikinin musik video gratis gitu kan. Itu dengan kamera pinjeman gitu. Jadi kamera gua saat itu tuh nggak bisa video, cuma bisa foto gitu. Nah, jadi gua harus minjem teman gua yang dia punya kamera video, yang kamera bisa capture video, Canon 550D. Waktu itu kan pinjem, itu yang gue pakai untuk bikinin musik videonya. Waktu itu gitu. Jadi itu tadi kan modal koneksi. Modal gitu. koneksi. Balik lagi, gitu. Karena koneksi. Belum ada secara financially belum bisa punya gitu kan. Ya udah pinjam sama teman juga bolehin gitu kan. Dia jarang pakai. Akhirnya jadi deh projectnya. Gitu. Iya. Pak Isyana, iya. Oh, itu yang kerjain Bang? Iya, ini. Nah ini jadi ini cover. Waktu itu kerjasama sama si siapa itu si Koko ini. Koko apa tuh? Koko Hendrawan. Oh iya, Koko Hendrawan. YouTuber kan? Iya, YouTuber. Nah, ini jadi salah satu project yang gue bikin sangat ini banget. Ini kan sampai perjalanan gue ke Bandung aja tuh gue sengaja naik kereta. Gitu. Sengaja naik kereta buat dapetin footage itu. Buat dapetin footage. Ini nih Bang, sengaja ke kereta ke Bandung buat dapetin footage. Emang di Gambir kagak ada. Masalahnya di tengah-tengah ini baru nih kalau nanti dilihat gitu ya, itu ada sawah gitu tampilannya gitu. Jadi itu yang dikejar. Oh iya. Karena nggak ada di Gambir tuh sawah ya. Di kanan nggak ada sawah. Gitu. Adanya orang lalu lalang Bang, dan pencari cuan di sana. Ini mungkin secara nilai project nggak gede gitu. Ini nggak gede gitu, tapi gue mendapatkan banyak support juga dari tim Eklat. Gitu. Jadi secara talent dia yang sediain gitu kan, terus juga lokasi dia yang iniin gitu, siapin gitu. Jadi dari situ gue merasa memang kolaborasi ini tuh pas gitu loh istilahnya. Mereka memberikan support, gue memberikan effort gitu istilahnya. Jadi ini salah satu project yang gue sangat banggakan lah. Outputnya itu sesuai lah dengan harapan gue gitu istilahnya. Nah itu terlihat dari komen-komennya sebenarnya gitu. Komen-komennya gitu merasa dengan cerita ini tuh mereka dapetin lah gitu istilahnya. Iya. Nah ini salah satu lah yang gue sangat passionate waktu ngerjainnya. Keren. Nah ini juga di post juga ya di Eklatnya ya? Iya, ini memang di post di Eklat sih sebenarnya. Gitu. Cuman gue link aja ke YouTube. Iya. Siap. Kayak gitu. Nah, pasti kan ini lu ngerjainnya sendiri berarti atau ada tim yang sendiri waktu itu? Nah ini nggak ada di Gambir ini.
Adanya cangcimen, ya, kacang kuaci permen gitu kan. Siap. Oke Bang, sekarang ngobrolin tentang, pasti kan ketika lu memulai ini atau motivasi semuanya, pasti lu punya ada faktor X lah, apa yang membuat lu jadi, ada nggak sih titik balik atau terendah dalam hidup lu, kira-kira kenapa bisa bikin brand ini atau usaha ini? Ya. Jadi di tahun 2007 itu tahun pertama gue masuk kuliah. 2007 di UPH gitu. Nah biasanya memang kan kalau anak-anak baru gitu ya dalam satu kampus baru masuk, biasanya tuh kan lekat banget tuh satu sama lain gitu, kemana-mana bareng gitu. Nah jadi di masa itu gue sama teman-teman kelas gue itu tuh pas lagi deket-deketnya kita kemana-mana sering bareng. Suatu hari itu gue diajak beberapa teman untuk nonton film di 21 gitu. Nah filmnya itu sebenarnya film horor gitu. Jadi di tahun 2007 sampai 2009 itu tuh lagi hits-hitsnya tuh film horor Indonesia. Gitu, yang lagi ininya, dan biasanya tuh ada bumbu-bumbu seksualitasnya lah. Kayak gitu. Nah, itu tuh lagi hits banget. Nah, gue tuh sebenarnya nggak suka sama film horor. Gitu. Sampai sekarang tuh gue nggak ada suka sama. Sama gue juga nggak suka sih. Gitu. Ya, jadi pas masa itu tuh gue ikut nonton itu gara-gara diajak aja. Faktor lagi dekat aja gitu, lagi dekat sama satu sama lain gitu kan. Nah, satu sama lain. Ini benar-benar satu sama lain. Satu sama lain nih, siap. Belum ada waktu itu. Belum ada. Iya. Nah, jadi gue ingat banget tuh filmnya itu judulnya Pulau Kosong gitu. Nah, Pulau Kosong itu ceritanya tuh ada sekelompok anak-anak muda, mereka datang ke satu pulau mau liburan gitu kan. Terus di sanalah baru terjadi horor-horornya gitu. Ada satu scene gitu kan, di mana ada dua anak muda gitu kan, pria dan wanita ini sedang ibaratnya itu seperti ada adegan seksualitasnya lah, kayak gitu ya. Dan pada saat itu satu studio tuh hening gitu, karena melihat gitu kan, kayaknya seru menikmati gitu. Kali. Menikmati benar, kayaknya menikmatin banget gitu kan, ngelihat gitu. Nah tapi anehnya gitu ya, tiba-tiba ada anak kecil nyeletuk, "Mah itu lagi ngapain?" Wah langsung tuh satu studio langsung pecah, itu ketawa semua. Gitu. Itu benar-benar ketawa semua. Termasuk gue juga ketawa gitu. Nah tapi di situ yang gue bingung adalah satu trigger gitu ya. Ini anak ngapain di sini? Gitu kan? Emang nggak ada film lain ya gitu. Betul. Dan memang pada waktu itu tuh nggak banyak pilihan film anak-anak. Gitu istilahnya ya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, setelahnya tuh baru ada Laskar Pelangi gitu kan. Tapi di masa itu nggak ada gitu loh, sedikit lah gitu. Nah di masa itulah itu yang mengklik gua itu berasa kayak kalau misalnya dibilang ini panggilan hidup nih, gitu. Itu kayak berasa itu panggilan hidup gitu. Sam, lo harus berkarya di sini. Itu yang gue rasain. Gitu. Inilah bidang lu gitu. Inilah panggilan lu gitu. Istilahnya. Merinding bang. Itu yang benar-benar kayak. Padahal waktu itu ini 2007 ya. Gue baru megang kamera untuk video itu tuh di 2010. Jadi panggilannya udah nyampe duluan nih. Sebelum skillnya. Belum ada skill. Panggilannya udah ada duluan. Gitu istilahnya. Nah ini yang amazing gitu ya menurut gue. Ya Tuhan luar biasa banget. Jadi ketika di saat itu gue rasain, tapi gue belum respon. Gue belum meresponi gitu loh. Istilahnya kayak, oh ya udah ini cuma satu ibaratnya tuh mungkin kayak getar-getarnya lah gitu ya, baru getar-getar awalnya gitu. Yang gue nggak tahu ternyata selanjutnya ya memang Tuhan bawa ke situ. Gitu. Di 2008, 2009 kayak puzzle ya bang ya? Iya, nah itu mulai muncul tuh ya kan, di-build gitu satu persatu jadi dokumentasi. Jadi foto wisuda dulu, teman-teman musik bikin cerita buat musik videonya, sampai akhirnya ya teman-teman dari Eklat gitu kan untuk bisa bikin itu short movie untuk ininya, gitu. Itu kayak panggilan, terus seiring berjalan waktu sampai nemuin passionnya, bukan tiba-tiba begitu lulus ketemu job, abis itu haji mumpung ya udah deh mau nggak mau ambil gitu ya. Beda ya bang feelnya. Iya kayak gitu. Makanya berasa gitu ketika gue tahu oh ini toh gitu. Nah itu yang menguatkan gitu. Nah pasti kan di titik balik sama kira-kira itu yang membuat yakin gitu ya, ini Tuhan panggil buat bisnis ini.
pasti ada value-value dong yang diterapkan gitu. Nah, ada nggak Bang 3 value untuk para kreator punya sebagai kreator gitu ya dalam bisnis pasti punya kayak value, passion gitu. Nah, ada nggak yang bisa diterapkan gitu? Ya, mungkin value pertama yang paling gua pegang itu adalah apa yang ngomongnya ya? Ini mungkin agak sedikit spiritualitas gitu ya. Siap. Tapi maksudnya kalau gue sih ngomong selalu ya believe in God gitu ya. Number one, believe in God. Yes, number one, believe in God. Karena pertama begini, Tuhan yang kasih talenta buat kita gitu, buat gua, buat mungkin para kreator gitu ya. Itu pasti Tuhan yang kasih gitu. Apapun yang Tuhan kasih, pasti Tuhan yang akan melengkapi gitu. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatunya gitu, entah itu resource-nya, entah itu project-nya gitu kan, ketika kita minta dan ketika kita juga menghasilkan karya gitu. Nah itu sesuatu value yang gue pegang banget gitu. Jadi bukan berarti sepanjang masa gue membangun karir ini selalu aman gitu ya. Maksudnya aman itu adalah project itu selalu ada terus gitu. Ada masa di mana-mana project itu nggak ada gitu. Bahkan ada di mana masa-masa itu gue merasa bosan dengan ngelakuin passion gue gitu. Nah tapi balik ke value yang pertama itu tadi gitu kan, ketika nggak ada project ya gue berani minta sama Tuhan gitu. Gue bilang, Tuhan mau dong project ini gitu, gue mau dong project internasional gitu-gitu. Which is yang akhirnya Tuhan jawab gitu. Itu yang dikasih langsung ya. Ya walaupun nggak langsung lah, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi itu sesuatu yang gue rasakan kalau gue bisa bergantung sama Tuhan. Gitu untuk bisnis, untuk passion yang sudah dikasih, dipercayakan kepada gue. Gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, value yang kedua itu sebenarnya adalah koneksi. Koneksi gitu. Nah, jujur sampai sekarang, sampai saat ini gitu ya, klien-klien gua gitu, majority adalah orang-orang yang muncul dari pertemanan. Gitu. Karena gua kenal dia, karena gua kenal temennya kenal gua gitu kan, akhirnya dia merekomendasi gitu. Itu yang membangun pekerjaan gua saat ini gitu. Mungkin gue bisa dibilang gue adalah orang, walaupun gue di bidang kreatif marketing gitu ya, gue kurang kreatif marketing di masalah ini sebenarnya gitu. Gue malah lebih fokus ke produksinya gitu. Jadi gue malah agak kurang memasarkan fotografinya justru gitu. Nah tapi puji Tuhannya gitu kan, dengan adanya value nomor 2 ini, koneksi gitu. Ternyata orang-orang ini yang akhirnya memarketingin gitu, yang membantu untuk menyebarkan gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut gue percaya nggak percaya itu berimpact banget gitu ya. Jadi buat kreator saat ini pun juga, walaupun mungkin kreator sekarang makin bisa untuk berkarya sendiri gitu ya, fasilitas gitu kan, secara platform juga, misalnya kayak live TikTok gitu kan sendiri juga cukup gitu. Nah tapi koneksi itu penting karena itu yang akan melipat gandakan bisnis gitu. Itu value yang kedua gitu. Nah value yang ketiga sebenarnya buat gue sendiri, buat pribadi itu, nah ini mungkin agak klise dikit lah, tapi work-life balance itu penting. Work-life balance itu penting. Kenapa gitu. Bang? Karena gini, gue menyadari gitu ya, secara kreativitas gitu, manusia tuh ternyata ada limitnya gitu. Ada masanya di mana satu masa tuh kayak kita tuh mentok gitu, stuck gitu. Nah ketika di masa itu gitu kan, itu udah harus mundur tuh sebenarnya, kayak rehat dulu deh gitu untuk turunin gitu karena banyak teman-teman gue juga gitu kan yang sebagai kreator gitu, ketika mereka nge-push limit mereka gitu, ada sih yang mereka hasilkan gitu, tapi in the end itu kena ke kesehatan gitu kan, artinya mereka juga mengorbankan waktu untuk tidurnya aja jadi lebih malam gitu kan, terus juga makannya jadi berantakan gitu karena yang ngejar bikin konten misalnya seperti itu gitu kan. Nah itu sesuatu personal value yang gue sangat dalemin gitu ya, buat apa lu menghasilkan tanda kutip wealth gitu ya, kekayaan gitu, tapi lu mengorbankan health gitu. Dan ketika nanti gitu kan, ketika misalnya wah udah sukses banget gitu tapi health lu berantakan gitu, akhirnya wealth yang tadi kekayaan lu yang udah lu kumpulkan cuma untuk bayar kesehatan lagi gitu kan, buat apa gitu. Bener istilahnya gitu. Jadi ya mungkin ini terkesan klise gitu ya, terkesan kuno mungkin, atau misalnya kurang kekinian gitu, karena mungkin kan budaya sekarang kan hustle gitu ya.
gitu. Nah ini sesuatu yang gue secara personal sendiri, termasuk ini nanti dalam rumah tangga gitu. Gue sebagai kreator, gue juga punya tanggung jawab sebagai suami nih. Bapak. Sebagai suami, dan yes, gue juga pengen gitu kan sebagai bapak gitu loh istilahnya. Gue juga pengen anak gue melihat gue gitu kan sebagai orang yang dia patut teladani gitu. Dan gue juga pengen ada untuk anak gue juga gitu kan istilahnya. Jadi bukan cuma masalah selalu create gitu, tapi create dan memaknai apa yang di-create menurut gue juga itu penting gitu. Betul. Karena gue mau meng-create buat siapa nih? Buat diri gue doang atau buat kesejahteraan istri gue, kesejahteraan anak gue nanti gitu. Nah itu yang gue pengen ada dalam karya-karya gue gitu. Luar biasa, seperti slogan ini, create, manage, dan deliver. Gimana lu bisa nge-create-nya, lu harus bisa manage-nya dari 3 value itu dan harus nge-deliver sesuai apa yang lu udah kasih tahu. Betul. Standar yang udah lu buat. Betul. Nah, gitu. Sambil minum, Bang. Oh iya. Kedepannya nih Bang, ada plan apa? Ini gue manggil Sam ini dari dulu Bang Sam. Kebiasaan. Gue juga kebiasaan dulu Bang juga. Ada kedepannya lagi ada plan apa nih Bang Sam? Iya, jadi kedepannya sebenarnya gue lagi prepare untuk mulai serius ke short movie. Gitu ya, short movie sama TVC gitu. Nah TVC kan puji Tuhannya ada beberapa project yang sedang di-approach gitu kan. Sudah ada lagi ya? Ada yang sudah ada juga. Ada juga yang lagi di project TVC pertama lah itu. Gitu. Kasih dikit ya di Bang. Nanti aja. Jadi itu yang gue pengen kembangin sih gitu. Memang kayaknya udah cukup lama gitu ya. Kalau misalnya dari 2010 sekarang 2023 berarti kan 13 tahun gitu. 13 tahun, jujur gue juga merasa guanya juga agak kurang ambisius kelihatannya gitu untuk step up the game lah gitu ya untuk fotografi. Nah tapi ini satu plan yang gue bangun bisa dibilang pelan-pelan gitu, pelan-pelan banyak PH yang menginspirasi gue juga secara pribadi gitu kan. Gue melihat sepak terjangnya mereka gitu, bagaimana mereka juga memanage tim gitu kan, which is gak gampang gitu. Tapi ya gue pengen lah gitu, gue pengen dan gue working on it untuk nyampe ke level itu juga. Gitu. Nah harapan gue ada ini ya film ya. Iya benar itu main goalnya ya, film layar lebar gitu. Gue sangat menantikan tuh momen dimana satu film gue tuh ada di layarnya 21 gitu. Itu sesuatu yang dream banget lah buat gue pribadi. Bisa mulai dari TVC-nya dulu kali ya. TVC iklan ada di Cinema XS1 gitu. Iya betul banget. Dari yang awalnya lu 2007 ngeliat ada anak yang adegan apa tuh Pak? Iya. Sampai nanti lu yang di situ yang ngebuat filmnya. Itu benar banget tuh ending goalnya di situ. Kita doakan ya. Amin. Bang Sam dan PH-nya bisa bikin film. Keren banget sih. Amin. Nah, ini Bang, nggak terasa nih udah ngobrol-ngobrol lumayan. Pesan apa nih buat para kreator? 3 faktor X yang bisa lo ajarin ke kan kreator bisnis atau kreator lainnya. Ya gue merasa untuk masalah creating gitu ya, gue jamin kreator-kreator sekarang sebenarnya sudah banyak ilmu yang mereka dapat gitu ya dari online, dari apa gitu. Tapi kalau dari gue pribadi sih, pertama itu adalah start with what you have gitu. Mulai dari apa yang kita miliki dulu gitu loh. Maksudnya ada orang yang start cuma dari handphone gitu ya. Gue pernah ketemu satu anak SMA gitu kan, cuma dia dengan modal mini DV gitu ya, jadi handycam jadul gitu, dia menang satu lomba minuman gitu, kompetisi gitu, yang harga hadiahnya itu jutaan rupiah lah gitu, berapa puluh juta rupiah gitu. Dari situ gue melihat bahwa kreativitas tuh nggak dibatasi sama alat, benar gitu. Jadi apapun itu bisa dipakai untuk kreativitas gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan takut untuk partneran, jangan takut untuk bangun koneksi gitu, karena itu yang akan melipat gandakan bisnis. Justru gitu, sebanyak-banyaknya kita ngiklan gitu kan, sebanyak-banyaknya kita bikin ibaratnya tanda kutip ya website yang bagus gitu atau konten yang banyak gitu, FYP apa segala macam,
ujung-ujungnya kalah sama orang dalam. Itu aja. Ujung-ujungnya kalah sama orang dalam. Gitu, orang dalam pilih kita, selesai udah. Gak apa-apa lagi gitu, benar gitu. Itu percaya, Indonesia tuh seperti itu gitu ya. Kita bangsa sosial. Sosial. Orang dalam, Bang. Rekomendasi itu penting gitu. Jadi itu yang gue rasain gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin walaupun kita jarang iklan, ujungnya kalah sama orang dalam. Itu pertama, itu kedua. Gitu ya. Terus yang ketiga gitu kan, nah itu sama sih tadi ya, seputar work-life balance itu tadi gitu loh. Kenapa? Karena kita meng-create itu tuh harus ada maknanya juga gitu. Artinya sesuatu yang kita kerjakan itu untuk siapa gitu, misalnya untuk diri sendiri kah, untuk orang lain gitu kan, untuk keluarga gitu. Karena sebanyak apapun kita berkreasi gitu ya, atau misalnya nama kita sangat terkenal gitu tapi keluarga berantakan gitu kan istilahnya, suami istri cerai amit-amit misalkan seperti itu, anak terlantar gitu, buat apa gitu. Karena itulah the most important thing justru gitu buat gue pribadi lah terutama gitu ya, untuk kita bisa sukses yang sejati gitu, sukses yang sejati. Sukses yang sejati ya Bang ya, sering denger kayak gitu. Iya. Organisasi sekali ya. Iya, dari what you have kan nggak harus, gue menarik sih, nggak harus tools, nggak harus gimana banget, walaupun itu penting nantinya. Tapi yang paling penting kayaknya what you have, ide ini kita nih ya. Kita kembangin kreativitas kita, talenta kita yang dari Tuhan. Sama yang kedua koneksi tadi juga menurut gue sangat penting, karena kayak kita berteman udah tahunan, koneksi balik lagi gitu. Udah melewati banyak coba ini coba itu ya Bang ya. Dan ini yang paling jalan lama nih sekarang Bang. Koneksi balik lagi. Dan gue sangat suka dengan kata orang dalam sih. Ini relate dengan kerjaan juga, pasti orang dalam itu penting. Orang dalam di sini mungkin konotasinya ya lu ada orang dalam gampang lah kayak gitu. Cuman kan untuk mendapatkan orang dalam kita mesti berhubungan gitu. Harus berhubungan dengan baik, harus juga ya namanya orang kita nggak bisa ngatur ya. Cuman ya value-value yang kita punya ya jangan berubah gara-gara orang tersebut kayak gitu. Sama yang terakhir tadi apa Bang? Work-life balance. Sukses sejati ya Bang. Sukses yang sebenarnya. Luar biasa. Nanti kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi sih Bang di detail kayak sukses sejati gimana, work-life balance gimana. Tapi buat hari ini thank you Bang for coming. Semoga bisa menginspirasi banyak kreator-kreator lainnya. Dan walaupun ini podcast pertama, tapi gue berharap bisa ada podcast-podcast berikutnya. Di The Creator by Digital. Thank you Bang for coming Bang. Thank you. See you di podcast-podcast lainnya. Yoi, mantap. Thank you. Yeah.